Untuk memulai ibadah kita, doa buka dan ayat tema oleh Saudara Levi, dipersilakan. Selamat sore, selamat sahabat. Ayat tema kita pada sore hari ini terdapat dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Let us pray. Lord Father in heaven, we thank you for guiding us during our 6 days of work. Until now, we are on the day of rest, the Holy Sabbath day. Now we gather at this opportunity to listen to some of your words that can strengthen and support us in our daily life as young people. And also bless the speaker who will bring your words so that can he deliver them well as your will. Thank you, Lord. May your blessing and protection always be with us. In the name of Jesus Christ, we pray and give thanks. Hallelujah. Amin. Baik, terima kasih. Untuk membuka acara kita lagu tema Pilihan Terbaikku. Mungkin mohon izin host bisa berikan ke saya untuk putar lagu tema. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas lagu tema tadi. Sekarang kita masuk dalam pembahasan, yaitu judul pembahasan ibadah pada sore hari ini yaitu seluruh kebenaran dalam satu buku, yang akan dibawakan oleh Saudara Andre. Dipersilakan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Apakah suara saya kedengaran? Selamat sore. Kedengaran. Ya, baik. Jadi selamat sore kembali dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Senang sekali bisa berbicara di antara orang-orang hebat yang ada di Jemaat Sentrum Sario. Nah, kenapa gaya saya seperti formal begini? Karena Ajus jeung adik udah suruh bagai begini karena mau menghadap orang-orang yang hebat. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita memulaikan pembacaan kita, khotbah kita, mari kita berdoa dulu. Ya Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskan namamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyataan yang kau berikan bagi kami di sepanjang hari Sabat yang kau bisa berikan pada kami pada hari ini ya Bapa. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu, kuasai hamba dengan Roh Kudus-Mu, agar bisa berkata-kata dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, izinkan saya untuk share screen. Ya, apakah sudah timbul? Sudah. Ya, oke. Baik. Jadi pada sore hari Sabat ini saya dipercayakan untuk membawakan materi pertama dengan judul Seluruh Kebenaran dalam Satu Buku. Nah, mungkin dari judul ini sudah terbayang apa buku yang akan kita bahas pada sore hari Sabat ini. Nah, mungkin dari gambar ini, kebanyakan dari kalangan orang tua mungkin ada yang tidak tahu tentang gambar ini tentang apa itu. Tapi bagi anak muda mungkin ada yang juga tahu ini tentang apa. Jadi ini adalah serial televisi yang berjudul yaitu Lupin. Nah, kenapa serial ini diangkat dalam pembahasan saya pada sore hari ini? Itu ada sangkut pautnya dengan pembahasan kita, yaitu satu buku. Nah, sedikit cerita tentang hipnosis dari Lupin ini, yaitu karakter utama di sini yang bernama Asane Diop, yaitu dia adalah seorang putra dari imigran dari Senegal, yang dimana orang berkunjung atau memilih ke tempat tujuan ke Perancis untuk mencari kehidupan yang lebih layak dengan ayahnya yang bernama Babakar. Tetapi di waktu mereka sampai ke Perancis, orang tuanya ayahnya itu mendapat ditipu oleh majikannya, yang dimana ditipu dengan prasangka itu dia mencuri sebuah kalung berlian yang mahal. Dan ayahnya ditangkap, lalu dimasukkan ke penjara karena tidak sanggup menahan perundungan dalam penjara atau apapun, maka ayahnya gantung diri. Nah, dan dia pun meninggalkan Asane Diop yang masih kecil dan remaja. 25 tahun kemudian, dia teringat bahwa ayahnya itu menitipkan satu buah buku. Nah, inilah dia, bukunya yang bernama Asane Lupin. Dan dia pun berencana untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah menipu dia dan membuat dia seperti ini. Sebenarnya cerita ini sedikit kompleks atau sedikit mudah bisa dipahami karena berkisah tentang balas dendam. Cuma kenapa sih ini yang sangat menjadi film populer di tahun 2021 kemarin? Karena dia disinggung tentang hal-hal yang tampak mustahil. Nah, itu berhubungan dengan teknologi yang mutakhir dan jebakan-jebakan yang dia perbuat sehingga dia bisa loloskan diri dari hal-hal yang buruk. Tapi yang sebenarnya kisah ini yaitu sangat simpel, yaitu Lupin adalah kisah seorang pemuda yang hidupnya
dipengaruhi oleh membaca buku. Nah, kita tahu bersama banyak juga orang yang setelah membaca buku, setelah membaca novel, komik, dan lain sebagainya, mendapat perubahan dalam dirinya. Nah, bahwa cerita ini bukanlah satu-satunya hal yang dimana kita yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa juga ada juga cerita-cerita yang lain atau buku-buku lain yang dapat mengubah orang. Nah, dan buku apakah itu? Sangat simpel. Orang-orang muda yang terkasih, dalam pekabaran pertama ini saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah buku yang berkuasa untuk mengubah hidup Anda. Dan maksud Anda, yang maksud saya, kita semua sudah tahu, yaitu apa itu? Yaitu adalah Holy Bible atau Alkitab. Nah, seperti yang dihotbahkan tadi, bahwa dari Bapak Inyo, bahwa pernahkah kita bersyukuri di bawah waktu kita bangun pagi, dan kita berdoa dengan memegang Alkitab kita di pagi hari. Nah, dalam rangka pekabaran ini, kita akan mempelajari kebenaran masa kini, atau lebih tepatnya, kebenaran untuk masa di mana kita hidup. Namun saya pikir penting, pertama-tama untuk meletakkan dasar yang akan menjadi dasar bagi setiap pekabaran yang akan kita sampaikan selama minggu ini. Oleh karena itu, kita harus menjawab dua pertanyaan penting sehubungan dengan Alkitab. Nah, apakah dua pertanyaan itu? Yang pertama, bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab itu unik sebagai firman Allah yang diilhami? Dan yang kedua, ini bagi orang muda, sebagai orang muda, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari membaca dan mempelajari Alkitab? Nah, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Dan setidaknya ada 4 bukti yang akan menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah. Jadi tidak sembarang bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Yang pertama, yaitu kesatuan yang luar biasa. Nah, dan yang kedua, bertahan dengan ajaib. Yang ketiga adalah keakuratan sejarah. Dan yang keempat, penggenapan ramalan. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu kesatuan yang luar biasa. Kita tahu bersama pada waktu kita mempelajari sekolah Sabat di beberapa triwulan yang lalu, kita tahu bahwa Alkitab ini adalah salah satu kalikatur yang sangat unik di dunia. Nah, Alkitab ini berisi dari kumpulan 40 penulis yang berbeda-beda tentunya, yang hidup dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun yang lalu. Nah, orang-orang ini berasal dari berbagai negara dan banyak dari mereka tidak saling mengenal. Dan kita tahu bersama bahwa para rasul-rasul, para nabi-nabi yang menulis Alkitab ini tidak saling mengenal satu sama lain. Nah, seperti yang kita tahu adalah beberapa contoh di mana penulis-penulis Alkitab. Nah, yang pertama itu ada Musa, yaitu dia seorang pemimpin politik dan hakim yang dididik di Universitas di Mesir. Dan Daud, dia adalah seorang raja, penyair, musisi, dan seorang gembala. Nah, Yosua, jenderal militer, Nehemia, juru minum raja kafir, Daniel, seorang perdana menteri, Raja Salomo adalah seorang raja, dan lain sebagainya. Nah, tetapi para penulis Alkitab tidak hanya berasal dari latar belakang dan tempat yang berbeda. Mereka juga menulis dalam konteks yang berbeda, yaitu Musa menulis ketika di padang gurun, Yeremia di penjara, Daniel di istana, Lukas saat bepergian, dan Yohanes dibuang di Pulau Patmos. Dan kita tahu bagaimana cerita-cerita daripada nabi-nabi tersebut. Nah, demikian pula Alkitab ditulis dalam gaya yang berbeda
dan dalam 3 bahasa yang berbeda. Terlepas dari segala itu menyajikan kesatuan yang indah. Nah, ada 4, yaitu yang pertama, Alkitab memiliki satu tema, yaitu keselamatan. Seperti kita tahu bersama, tujuan dari Alkitab yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan yang kedua, Alkitab memiliki seorang pahlawan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, Alkitab memiliki yang jahat. Seperti kita tahu bahwa di dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, ada yang menjadi yang baik dan ada yang menjadi yang jahat. Begitu juga dalam sebuah cerita, entah itu cerita fiksi atau cerita nyata, yang kita tahu ada yang menjadi yang baik dan ada yang jadi yang jahat. Dan di dalam Alkitab ini yang menjadi yang jahat itu adalah iblis atau si ular tua atau lain sebagainya nama penyebutannya. Dan yang keempat, Alkitab memiliki tujuan mengungkap kebenaran tentang kehidupan dan karakter Allah. Nah, kita masuk ke bukti yang kedua, yaitu bertahan dengan ajaib. Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali buku-buku yang dibenci di dunia ini, yang dihancurkan. Salah satunya juga Alkitab. Nah, Alkitab itu menjadi buku yang paling dibenci, dianiaya, dan diserang dalam sejarah. Tidak ada buku lain yang menerima lebih banyak serangan daripada Alkitab. Nah, itu telah diserang oleh kaisar, filsuf, ilmuwan, dan bahkan oleh orang percaya sekalipun. Dan seperti yang kita dapat lihat hari ini, terlepas dari semua serangan itu, Alkitab tetap ada. Dan kita tahu bahwa Alkitab memang masih ada sampai saat ini. Dan mari kita tunjukkan salah satu contoh bahwa satu orang yang membenci Alkitab. Nah, mungkin kebanyakan orang masih bingung siapa dia ini, dan juga kita juga awalnya nggak tahu dia ini siapa. Tapi setelah kita menyelidiki orang ini siapa dan membaca cerita kepada Wikipedia bahwa dia adalah seorang filsuf, seorang penulis buku, pengarang puisi, dan lain sebagainya. Pokoknya orang terkenal di waktunya itu. Dia bernama Franco Mary Raut. Ya pokoknya gitulah namanya. Tapi nama sebutannya itu Voltaire. Nah, Voltaire ini adalah seorang Prancis yang tidak percaya, yang terkenal, yang meninggal pada tahun 1778. Sebelum dia meninggal, dia menyatakan bahwa 100 tahun setelah kematiannya itu kekristenan dan Alkitab akan lenyap. Nah, coba saudara-saudara bayangkan dari tahun 1778 sampai 2022 ini sudah beberapa tahun. Tapi apa yang telah dinubuatkan oleh dia yaitu tidak terjadi, malah sebaliknya. Dan menurut Anda apa yang terjadi? Hanya 50 tahun sesudah dia meninggal, bahwa rumah tempat percetakannya di Jenewa digunakan untuk memproduksi buku-buku Alkitab. Dan kita tahu bersama bahwa kekuatan Allah itu memang nyata. Nah, musuh-musuh Alkitab datang dan pergi, tetapi Alkitab tetap ada. Yesus benar ketika dia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Bisa kita baca dalam Markus 13:31. Lanjut, kita masuk ke keakuratan sejarah dan bukti yang ketiga. Seperti yang kita tahu, juga banyak juga filsuf-filsuf, banyak juga sejarah-sejarawan tidak mempercayai bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Nah, ada satu juga bukti orang. Ini dia. Sir William Michael Ramsay. Nah, dia adalah seorang arkeolog, sejarawan dari Inggris. Dia adalah seorang ateis dan putra dari seorang ateis. Jadi mereka adalah keluarga ateis. Nah, dia itu berusaha membuktikan bahwa Alkitab bukanlah sebuah dokumen yang dapat dipercayai dan bahwa semua klaim sejarah yang dicatat dalam Alkitab adalah salah.
Jadi dia mau membuktikan, karena dia mungkin seorang ateis yang selalu berpegang teguh pada sains, dan juga mungkin karena dia pikir ini adalah cerita fiksi, karena tidak dapat dipercayai, maka dia pun berusaha untuk menelusuri kisah dari Alkitab. Nah, William Ramsey ini menyatakan, yaitu menyelidiki kedua buku Rasul Injil, dalam dua buku, yaitu buku Lukas dan buku Kisah Para Rasul. Dan karena dalam kedua kitab itu, dalam Alkitab ini, banyak tempat dan nama-nama dan tanggal yang tepat yang disebutkan, yang dapat dengan mudah dikuatkan atau disangkal oleh sumber-sumber sejarah sekuler. Dan seperti yang kita tahu, bahwa kitab Lukas dan juga Kisah Para Rasul itu banyak sekali nama-nama tempat atau kota-kota yang disebutkan. Makanya dia berinisiatif, ini Bapak Ramsey ini, untuk menyelidiki. Nah, untuk mencapai tujuannya, Ramsey secara pribadi melakukan tur ke negeri-negeri yang dicatatkan dalam Alkitab dan mengabdikan dirinya untuk penelitian selama 25 tahun. Wah, memang Bapak Ramsey ini sangat totalitas orangnya. Selama 25 tahun dia mencurahkan hidupnya untuk mencari tahu tentang sejarah-sejarah yang ada di Alkitab, kebenaran-kebenaran untuk penyangkalan diri. Dan sangat mengejutkan baginya untuk menemukan melalui penggalian arkeolog. Nah, selama di dalam 32 negara, 54 kota dan 9 pulau yang disebutkan oleh Lukas dalam kedua bukunya adalah tempat yang nyata. Jadi setelah dia menelusuri tempat-tempat itu dalam 32 negara, dia menemukan bahwa memang kota-kota itu memang ada. Nah, alih-alih membuktikan bahwa Alkitab salah, Ramsey menemukan bahwa bukti yang dapat diandalkan yang menegaskan kebenaran sejarahnya. Dunia tercegang ketika William Ramsey masuk Kristen dan terlebih lagi seorang pembela kebenaran Alkitab. Dan kita tahu bahwa begitu banyak cara yang manusia untuk menjatuhkan Tuhan, tapi Tuhan memiliki 1.000 cara untuk membuat orang untuk kembali kepada jalannya. Nah, orang muda, Alkitab bukanlah sebuah karangan fiksi, atau itu adalah realitas sejarah. Jadi harus kita bedakan bahwa Alkitab itu memang sesuatu yang nyata, bukan seperti novel atau komik-komik pada umum yang kita tahu seperti MCU dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke bukti yang keempat, yaitu penggenapan ramalan. Nah, bukti tambahan yang bersaksi bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan terdiri dari penggenapan yang tepat dari ramalan-ramalannya. Alkitab adalah satu-satunya buku agama yang berisi ramalan yang telah digenapi dalam sejarah Perjanjian Lama, yang berisi 2000 ramalan yang telah digenapi. Jadi selama ini bahwa sudah 2000 ramalan yang sudah digenapi dalam Alkitab. Nah, saya dapat memberikan Anda contoh. Ada banyak sekali contoh, tapi ada cuma beberapa yang mau saya sampaikan, yaitu yang menyangkut tentang Tuhan kita Yesus Kristus. Para ahli mengatakan bahwa Yesus menggenapi lebih dari 300 ramalan berjanji dalam Perjanjian Lama. Dan kalau saudara-saudara mau buktinya, ini dia. Yang pertama, tahun-tahun pelayanan dan kematiannya. Bisa kita baca dalam Daniel 9 ayat 25 sampai 27. Nah, dan yang kedua, tempat kelahirannya sudah diramalkan, sudah dinubuatkan, terdapat dalam Mika 5 ayat 2. Dan yang ketiga, kelahirannya yang ajaib. Nah, bisa kita baca dalam Yesaya 7 ayat 14. Seperti yang sudah kita pelajari dalam beberapa triwulan yang lalu. Nah, yang keempat, bintang yang akan mengumumkan kemunculannya dalam Bilangan 24 ayat 17. Pengkhianatan yang mana dia akan menjadi korbannya. Nah, seperti yang kita tahu ada plot twist dalam cerita ini. Dan bisa kita tahu bahwa
dalam perjanjian lama sudah diramalkan. Nah, dalam Zakarias 11 ayat 12. Dan yang berikut, kematian dan penguburannya dalam Yesaya 53 ayat 9 sampai 12. Dan yang terakhir, kebangkitannya. Bisa kita baca dalam Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Masing-masing ramalan Alkitab ini masih banyak lagi yang telah digenapi, tapi hanya beberapa ini yang bisa saya bawakan pada saat ini. Dan kita yakin bahwa ramalan-ramalan yang masih harus digenapi akan terjadi. Segala pujian bagi nama Allah kita. Penggenapan ramalan adalah bukti bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Karena itu, kita memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami. Mari kita jawab pertanyaan kedua kita, yaitu, apa manfaat membaca Alkitab bagi kita sebagai orang muda? Karena kebanyakan orang muda pikir, buat apa sih baca Alkitab? Sedangkan orang juga sudah tahu kebanyakan cerita-ceritanya dalam Alkitab. Jadi buat apa juga mau baca itu? Tapi jangan salah bagi teman-teman orang muda yang ada di Jemaat Sentrum Sario, bahwa membaca Alkitab banyak manfaatnya. Nah, ada banyak manfaat yang akan kita dapat ke dalam hidup Anda saat Anda membaca dan mempelajari Alkitab. Tetapi hari ini hanya 4 yang ada, hanya 3 yang mau saya bawakan. Nah, yang pertama itu, manfaat membaca Alkitab memungkinkan Anda mengenal Allah. Nah, sini ada satu kata yang saya rasa sangat kena bagi orang semua, yaitu mengetahui Allah tidak sama dengan mengenal Allah. Nah, jadi seringkali orang berpikir, kita kenal di sana, tapi nggak tahu DP orang bagaimana sebenarnya, karena cuma tahu DP orang cuma 5%. Nah, untuk mengenal seorang, Anda perlu mendedikasikan waktu untuk mereka, mengetahui perilaku mereka, dan hidup bersama mereka. Allah dapat dikenal melalui Alkitab. Jadi jangan salah teman-teman, bahwa teman-teman berpikir bahwa kita sudah tahu Yesus Kristus itu seperti apa. Yesus Kristus itu bagaimana dia. Tapi di sini disinggung bahwa kalau kita mau mengenal Allah, maka kita harus melalui dengan Alkitab. Karena hanya melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah. Nah, dengan demikian dapat dikenal, membaca Alkitab, Anda dapat memiliki referensi tentang pribadinya, karakternya, keadilannya, belas kasihannya, dan kasihnya. Dapat kita baca dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi marilah kita lebih mengenal Allah dengan rajin membaca kitab. Manfaat yang kedua, tenang saudara-saudara, sudah tidak lama lagi akan selesai. Manfaat yang kedua, membaca Alkitab memberi Anda hikmat. Nah, seringkali kita bingung arti kata hikmat, kebijaksanaan, dan kepintaran. Seringkali kita menggabungkan ketiga kata ini sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, seringkali kita pagi-pagi, mungkin orang tua atau anak-anak, ya kebanyakan orang tua, itu menonton berita pagi pada saat Anda bersiap untuk pergi ke sekolah atau bekerja. Nah, mengisi notifikasi aplikasi atau menonton acara kesehatan itu tidak akan membuat Anda bijaksana. Wah, saya juga baru tahu ini. Itu hanya memberi Anda dasar-dasar yang harus Anda ketahui. Itu hanya hanya budaya umum. Tidak peduli banyak buku yang telah Anda baca tentang sains, sastra, filsafat, atau hukum. Hukum itu tidak akan membuat Anda bijaksana. Kebijaksanaan tidak datang melalui kecerdasan manusia. Jadi teman-teman dan saudara-saudara sekalian, dan kita pikir bahwa setelah kita pintar bahwa kita itu adalah orang yang paling bijak di dunia ini. Banyak orang yang pintar, tapi nilai moral dalam kehidupannya itu sangat merosot.
Karena kenapa? Mereka tidak memiliki hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan telah berikan. Sebaliknya Alkitab menunjuk kepada kita bagaimana menemukan hikmat, menerapkannya, dan menikmatinya. Itu datang dari pengetahuan tentang Allah, dari rasa hormat kepadanya dan firman-Nya. Itu adalah buah dari pencarian akan hadiratnya. Alkitab jelas, tepat, dan memberi kita hikmat untuk kehidupan sehari-hari. Perhatikan apa yang dikatakan dua ayat berikut. Ini sangat bagus bagi orang-orang yang mungkin bingung. Apakah kita pediri ini ada hikmat? Tidak. Nah, kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 130 yang berbunyi, bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Dan yang kedua, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi kalau orang tidak minta kepada Tuhan, ya orang tidak akan dapat hal ini. Oke, lanjut. Manfaat yang ketiga, membaca Alkitab membawa Anda jauh dari dosa dan hidup berkelimpahan. Menyibukkan diri kita dengan firman Allah dan memahami ketergantungan kita pada Yesus Kristus akan mengurangi kesempatan untuk melakukan dosa di dalam hati dan hidup kita. Membaca Alkitab akan membuat kita tidak puas dengan apa yang kita ketahui dan akan membuat kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui karya penebusan Yesus dan kasih karunia, sehingga dapat menolak segala macam godaan. Saudara-saudara, ini mungkin saudara-saudara juga rasakan ketika waktu orang baca Alkitab, orang itu rasa tidak puas kalau tidak baca satu pasal. Jadi orang mau selidiki baik-baik apa itu, dan itu memang terjadi pada orang semua. Nah, perhatikan apa yang dikatakan ayat-ayat berikut ini kepada Anda. Dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya yang bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu, dalam hatiku, aku menyimpan janji-janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dan yang kedua, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Marilah kita orang muda selalu menyikapi hal-hal ini dan tanamkan dalam diri kita. Kesimpulan yang bisa saya bawakan yaitu, orang muda yang terkasih, yaitu teman-teman sekalian, Alkitab adalah firman Allah yang diilhami, yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup Anda. Sudah banyak contoh yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa ada orang yang membenci, ada orang yang menyukai Alkitab. Nah, beberapa waktu yang lalu, ini ada sebuah kisah nyata yang mau saya sampaikan, yaitu ada orang bernama Juan Briccone. Mungkin kita ada cari di Google, ya dapat juga itu orang. Jadi nanti saya ceritakan. Jadi Juan Briccone ini, sang penulis menanyakan begini Pak Juan, penulis Pekan 2 orang sepanjang 1 minggu ini. Jadi dia tanya Pak Juan, sejak usia muda, dia berpikir bahwa manusia dapat hidup tanpa Allah. Jadi dengan pemikiran ini Juan hidup seperti yang dia inginkan. Dan memang realitas saat ini, orang-orang muda tidak memang suka hidup bebas, karena dorang pikir nah ada halangan sih buat dorang untuk melakukan segala hal, karena memang masih muda. Nah, dan dia bekerja bersenang-senang dan selalu menikmati hidupnya. Tapi dalam hati dia merasa kekosongan. Nah, kebanyakan juga orang-orang muda saat ini, yang dimana mereka selalu merasa ada satu hal yang kurang dalam kita diri, walaupun kita selalu memiliki segala hal. Nah, kita lanjut dulu. John mengungkapkan bahwa ia begitu tenggelam dalam dunia narkoba yang membuat diperbudak selama 14 tahun, dan dia tidak hanya mengkonsumsinya, tetapi dia bahkan sampai mendistribusikannya juga. Dan kita tahu bersama bahwa jika orang muda itu
tidak dekat dengan Tuhan, maka jalan tujuannya itu hanya satu, yaitu untuk merusak dirinya, untuk mencari kesenangan sementara di dunia ini. Nah, kerabat Juan, yaitu orang-orang tuanya itu berusaha untuk membuat Juan itu kembali ke jalan yang benar. Tetapi tidak. Dan pada waktu itu, beberapa tahun kemudian, Tuhan menjawab doa dari orang tuanya. Dengan cara, suatu hari Juan pergi ke pesta ulang tahun. Nah, teman udah bikin pesta ulang tahun, dan dia nggak tahu kalau di teman itu ada undang orang-orang dari jemaat. Nah, dia lihat, kenapa ini anak-anak muda ini beda dari orang-orang muda yang pada umumnya. Nah, itu setelah itu orang-orang muda itu, orang berpakaian rapi, sangat berbeda dengan seusia mereka, dengan seusia dia. Nah, dan baru dia tahu bahwa mereka ini adalah sekelompok pemuda Advent. Nah, kemudian dengan berpura-pura Juan mendekati mereka dengan rasa takut, berpikir bahwa mereka yang menolaknya. Tetapi yang mengejutkan bahwa pemuda-pemuda itu malah merangkul Juan untuk lebih dekat, untuk mengenal mereka lebih dekat lagi. Dan mereka pun berbicara dengannya, berdoa, dan di akhir pertemuan mereka memberikan sebuah Alkitab. Nah, Juan mengungkapkan seperti ini. Saya tidak pernah memiliki Alkitab di tangan saya, kata Juan. Tetapi hari itu ketika saya meninggalkan pesta ulang tahun, saya mulai membaca firman Allah. Kemudian sejak hari itu hidup saya mulai berubah. Nah, setelah 13 tahun yang berlalu pada malam hari itu, Juan terus membaca Alkitab. Saat itu juga Juan bukanlah seorang laki-laki yang terikat dengan narkoba, tetapi seorang laki-laki bebas yang hidup bahagia bersama istri dan anak-anaknya. Firman Tuhan melakukan mujizat dalam hidupnya dan mengubahnya. Terpujilah nama Tuhan. Seringkali orang muda Advent itu bisa saja orang menjadi saluran berkat buat orang lain, bisa menunjukkan orang citra Allah yang dalam orang diri bagi orang lain. Nah, kesimpulannya itu, orang muda, saya mengundang Anda untuk mempelajari Alkitab Anda setiap hari. Luangkan waktu yang teratur dalam sehari untuk mendengarkan suara Allah. Saya meyakinkan Anda bahwa jika Anda membuat kebiasaan ini, hidup Anda tidak akan pernah sama. Dan tolong jangan pernah lupakan bahwa ini ayat ini yang selalu kebanyakan pendeta-pendeta khotbahkan di hampir setiap sabat. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Kita tahu bersama-sama mungkin orang-orang tua di sini dan juga teman-teman orang muda sudah menghafalkan ayat ini, yang dimana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, ini adalah pertanyaan yang perlu kita perhatikan dalam pembahasan saya pada tadi. Kenapa ini? Yang pertama, bukti apa yang kita miliki membuktikan bahwa Alkitab adalah firman yang diilhami. Kedua, berapa banyak ramalan yang digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidupnya pelayanannya. Ketiga, apa yang ditemukan William Ramsey tentang keakuratan sejarah Alkitab. Dan yang keempat, manfaat apa yang kita pelajari sebagai orang muda peroleh dari membaca dan mempelajari Alkitab. Pada poin keempat ini mau saya tekankan bagi teman-teman orang muda, manfaat apa yang kita pelajari dari Alkitab. Dan yang kelima adalah apa yang diajarkan 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 kepada kita. Kiranya itu bisa menjadi perenungan bagi kita semua, dan biarlah kita semua terus membaca Alkitab, karena pada suatu hari, suatu waktu, Alkitab itu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bahwa Alkitab sudah akan dihilangkan.
Jadi marilah kita sebelum waktunya terlambat, karena untuk saat ini belum ada kata terlambat untuk kita semua. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Baik, terima kasih kepada Saudara Ande yang sudah membawakan pembahasan pada Sabat sore ini. Jadi intinya itu Alkitab adalah firman Allah yang dialami dan berisi tentang segala kebenaran ya dalam satu buku di Alkitab dan dapat dijadikan sebagai pedoman hidup bagi kita semua, khususnya anak-anak muda, agar tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Sebelum lagu tutup, mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada usulan doa, saya persilakan. Selamat hari Sabat. Selamat Sabat. Mau minta tolong didoakan sekali lagi untuk kegiatan pemuda kita di sepanjang minggu ini, Pekan Doa. Khususnya buat setiap pembicara agar supaya boleh diberikan Roh Kudus, kesiapan, dan kemauan untuk melayani Tuhan. Dan juga untuk kegiatan besok hari, Global Youth Day, biarlah boleh berjalan dengan baik. Sedikit kesaksian juga, Tuhan itu sangat luar biasa karena kita memulai kegiatan ini dengan benar-benar kas PA itu memang 0, tetapi puji Tuhan, Tuhan mengirimkan orang-orang selalu menjadi saluran berkat, hingga sampai saat ini boleh terkumpul sumbangan-sumbangan yang di luar ekspektasi dari kami pemuda. Terlebih kami mau berterima kasih khususnya saat ini untuk pembicara Andrew dan juga Tante Gladys yang sudah sangat mensupport kegiatan pemuda, terlebih untuk besok hari yang telah memberikan sumbangan lewat sembako yang begitu banyak. Tadi Andrew sudah berikan kepada saya pribadi. Akhirnya Tuhan memberkati Andrew, Tante Gladys, dan keluarga. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas usulan atau tambahan dari Ketua PA kita, Garis Lolong. Ada lagi yang kira-kira yang mau menambahkan atau membuat usulan doa, dipersilakan. Cek sound, kedengaran ini MC. Cek sound. Halo. Boleh, terdengar. Boleh. Juga doakan bersama kegiatan Global Youth Day untuk besok pada pagi hari akan kita mulaikan. Kita akan berkumpul di Megamas sesuai dengan instruksi dari pimpinan Departemen PA. Kita doakan agar supaya kita semua boleh berpartisipasi, terlibat dalam kegiatan orang muda, khususnya juga kegiatan compassion, kegiatan penginjilan, terlebih juga cuaca. Kita tahu bersama cuaca seringkali panas, kemudian siangnya sudah hujan. Jadi kita doakan agar supaya kita tetap dalam keadaan sehat dan cuaca untuk kegiatan besok boleh berjalan dengan baik. Semuanya ini untuk kepujian hormat bagi nama Tuhan. Kita doakan bersama, lebih khusus juga bagi akan berdoa sebentar. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Saudara Septian Melong. Ada lagi kira-kira yang mau memberikan kesaksian atau doa, usulan doa, dipersilakan.
Baik, jika sudah tidak ada, mungkin saya minta kesediaan dari Pak Pendeta Sumaya untuk menutup doa kesaksian dulu, dipersilakan. Itu usulan dari Septian enggak kurang jelas tadi Pak kita, enggak terlalu kedengaran, mungkin bisa diulangi dia punya, saya kuat sedikit. Doakan untuk kegiatan Global Youth Day pada besok hari, Sir. Besok pagi Oh. kita akan mulai agar supaya semua persiapan baik teknis dan non teknis. Iya. Oke. Oke, baik. Kita akan berdoa. Mari kita tunduk seketika dan kita berdoa. Mari berdoa. Kepadamu Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan di sore hari ini. Kami bisa mendengarkan satu topik pembahasan tentang Alkitab. Bapa di sorga, kami percaya bahwa dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, kami bisa memahami akan firman Tuhan yang adalah terang bagi kami sekalian untuk menuntun kehidupan kami, supaya benar-benar kehidupan kami berjalan di jalannya Tuhan, supaya kami semua tidak tersesat dalam perjalanan kehidupan sampai pada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan sudah gunakan Andrew Adam menjadi saluran berkat, dan Tuhan telah gunakan dia untuk membawakan firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan tetap berkati Andrew dalam kehidupan di masa muda ini, dan juga dalam rencana-rencana ke depan, supaya tetap Tuhan membuka jalan, dan berkati dia Bapa dalam masa muda ini, supaya Tuhan tetap memberi kemenangan iman kepadanya. Dan Tuhan tolong Andrew juga dalam kehidupan, dalam rencana-rencana ke depan, dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang dia jalani saat ini. Bersama-samalah dengan dia senantiasa dalam hidup ini, supaya dia tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan, supaya dia juga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Terima kasih kami bisa memulaikan pekan doa pemuda pada hari pertama. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati pekan doa di hari pertama ini. Bapa di sorga, tolong semua anak-anak muda, baik kami yang sudah join dalam link pada sore hari ini, biarlah kami juga dapat mengikutinya dari malam besok dan seterusnya sampai di akhir pekan doa ini. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum join saat ini, gunakan kami semua untuk menghubungi mereka, supaya untuk malam besok dan seterusnya, mereka bisa join dengan kami mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka juga mendapatkan berkat-berkat Tuhan lewat pekan doa yang kami laksanakan dimulaikan pada hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sungguh baik. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh pembicara yang sudah diasingkan untuk membawakan firman Tuhan selama 1 pekan ini. Siapkan mereka dengan baik Bapa oleh kuasa Roh Kudus, agar supaya benar-benar mereka dipakai oleh Tuhan, membawakan firman Tuhan, menjadi saluran berkat bagi kami sekalian, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Dan Tuhan tolong mereka, beri kesehatan selalu kepada para pembicara pekan doa ini, supaya mereka juga tidak terhalang
untuk menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan jadwal yang sudah dibagikan kepada mereka. Kami sangat meyakini bahwa Roh Kudus akan menuntun mereka, membekali mereka, supaya mereka mampu untuk membawakan firman Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, kami diberkati oleh Tuhan lewat pembahasan firman Tuhan dari malam ke malam. Ya Tuhan, Bapa di sorga, apakah anak muda atau seluruh anggota jemaat yang ada di Jemaat Sentrum Sario, gerakan hati mereka supaya pada hari esok, pada malam kedua, mereka bisa join untuk mengikuti pekan doa pemuda, sehingga mereka juga diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Global Youth Day yang akan dilaksanakan pada besok. Jemaat Sentrum lewat pemuda-pemudi Advent, kami juga melibatkan diri untuk program ini. Terima kasih banyak Bapak atas berkat yang Tuhan berikan, sehingga kami semua bisa melibatkan diri untuk Global Youth Day pada hari esok. Dan kami berdoa supaya Tuhan berikan cuaca yang baik untuk besok, supaya semua yang sudah direncanakan itu dapat berjalan dengan baik. Dan kami yakin dan percaya bahwa anak-anak muda di Kota Manado bersama dengan anak-anak muda di Sentrum Sario Tuhan gunakan untuk menjadi saluran berkat kepada masyarakat umum pada acara Global Youth Day pada hari esok. Terima kasih banyak Bapak. Dan serangkaian dari Global Youth Day pada hari esok, umat-umat Tuhan sudah memberi diri untuk membantu pimpinan PA Jemaat Sario, sehingga mereka bisa menyisikan sebagian berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Teristimewa Andrew juga dan orang tua sudah memberikan sebagian berkat yang mereka terima dari Tuhan untuk disalurkan lewat Global Youth Day pada hari esok. Berkati Andrew dan keluarga besar dalam segala pekerjaan dan usaha mereka, dan sehat-sehatkan mereka semua. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tetap gunakan mereka untuk menjadi saluran berkat. Seluruh kehidupan kami, Bapa kami yang ada di sorga, kami hanya pasrahkan kepada Tuhan. Dan kami berdoa untuk kami sekalian, supaya kami bisa mengikuti acara Global Youth Day, dan juga bisa mengikuti pekan doa pemuda sampai hari terakhir pembahasan firman Tuhan. Kuat-kuatkan kami Bapa, mampukan kami dalam menghadapi kehidupan di masa muda ini. Tuhan Bapa di sorga, seluruh kehidupan kami hanya pasrahkan kepada Tuhan, dan mohon tuntunan dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Pak Pendeta atas doa dan doa kesaksian pada sahabat hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki lagu tutup, dan lagu tutup di AYS nomor 83, I Shall Not Be Moved.
My burden's heavy, I shall not be moved. Like a tree planted by the water, I shall not be moved. If my friends forsake me, I shall not be moved. If my friends forsake me, I shall not be moved. Like a tree planted by the water, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. I shall not be, I shall not be moved. Like a tree planted by the water, I shall not be moved. Baik, doa tutup, minta kesediaan dari saudara Ande untuk doa tutup. Dipersilakan. Baik, mari kita setulam doa. Ya Bapa kami dalam Tuhan surga, dikuduskanlah kiranya namamu ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Satu hari yang Kau berikan bagi kami di pada hari Sabatmu yang kudus, yang bisa kami nikmati di pada penghujung hari Sabatmu yang kudus ya Bapa. Saat ini kami berdoa, kami mau minta ampun akan segala dosa-dosa kami, yang entah kami perbuat itu sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan tegur kami jika kami buat kesalahan dan kami bisa diperbarui kembali ya Bapa. Di saat ini kami berdoa, kami akan menutup ibadah pekan doa kami di pada hari ini. Terima kasih karena Kau telah memimpin kami hingga sampai saat ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami ya Bapa. Tuhan pimpin di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau selalu bersama-sama dengan kami. Amin. Amin. Terima kasih atas doanya, saudara Andre. Baik, sebelum menutup acara, mungkin ada penyampaian dari officer jemaat atau officer PA, dipersilakan. Mendahului penyampaian dari jemaat, mungkin ada dari pemuda mau menyampaikan untuk acara Pekan Doa besok hari kedua dengan judul pembahasan pahlawan super yang sebenarnya. Dan untuk hari kedua esok sebagai pembicara adalah saudari Stacy Lumoindong. Sekali lagi, sebagai pembicara besok saudari Stacy Lumoindong, dan akan dimulaikan pada pukul 19.00 atau jam 7 malam. Dengan link Zoom yang sama, dan kami mengharapkan kehadiran juga teman-teman dan seluruh anggota jemaat yang sudah hadir di sore ini boleh bergabung kembali pada besok malam, dan mungkin teman-teman masih ada teman-teman lain boleh ajak bersama-sama join dalam pekan doa kita di sepanjang minggu ini. Sekian pengumuman dari PA, terima kasih. Baik, terima kasih. Dari officer jemaat mungkin dari ketua rilis ada penyampaian. Silakan. Selamat. Mungkin Gracia boleh share kira-kira apa lagi yang mungkin masih dibutuhkan supaya nanti mau di-share di grup majelis, kira-kira apa yang masih dibutuhkan untuk acara youth besok. Supaya siapa tahu ada yang masih mau membantu tapi belum terinformasikan, mungkin boleh share di grup majelis. Mungkin itu dari kami. Terima kasih untuk acara Pekan Doa PA ini. Dan nanti mungkin dari kesekretariatan akan bantu broadcast juga sebelum jam 7 di grup jemaat supaya bisa lebih banyak yang join pada besok malam. Thank you. terima kasih. Sebelum menutup acara mungkin kita akan foto bersama ya. Pak Septian Woleng boleh memimpin dalam acara foto bersama. Dipersilakan Pak Septian. Baik, terima kasih MC. Jadi mohon kerjasama seluruh anggota jemaat. Kami rasa buah. Untuk yang ada di rumah ataupun di jalan boleh menyempatkan sejenak untuk membuka kamera. Kita akan foto bersama
karena ini akan kita share ke dalam grup jemaat sebagai promosi untuk hari kedua dan hari selanjutnya. Mohon izin mungkin Pak Nilsson, Om Nilsson, Tante Gladys, Tante Katie, Stacy, keluarga Wanda dan Dio yang sempat mendengar atau sempat bergabung, untuk kalaupun sementara posisi standby untuk bisa menyalakan kamera. Baik, hitungan ketiga saya akan screenshot layar. Atur posisi 1, 2, 3. Ya, selesai. Nanti saya akan share ke grup jemaat, ke officer, untuk officer dapat upload ke grup jemaat. Terima kasih sekali lagi semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih semua, Boleh Tuhan Terima kasih, Tuhan memberkati. Boleh di-share ke grupnya PA Kota Manado supaya orang tahu bahwa kita sudah memulaikan pekan doa ini. Ya, Baik, siap, Kak. ya, oke. Yang Pak Erne Asia di grup majelis. Oke. Yo, Oke, thank Kak. you. Thank you semuanya. Thank you, Andrew. Thank you, Ki. Thank Ya, you, terima kasih semua. Febri. Informasi ini sudah pukul Terima kasih semua. 6. Apakah akan dilanjutkan dalam grup Kabaran atau pada sore ini, Andrew, terima kasih. untuk tutup sahabatnya? Mungkin untuk tutup sahabat boleh Terima kasih. masing-masing. Ya, Orang semua list, Jone. Oke. Mungkin 1 menit, mungkin officer PA bisa ya, boleh. ini lagi yang untuk terkait Zoom, dia punya share screen, karena kita Iya. cari Slack soalnya untuk cabut pasang dia punya earphone dengan lagu yang akan mau diputar. Coba kita putar yang lagu kita lihat dia. masih banyak PA yang belum join, boleh dihubungi. Baik, Sir. Iya, Untuk Sir. supaya besok orang boleh join. Oke. Oke, siap. Sambil ini ya, Asia, sambil Iya, bicara. boleh, Boy. Coba-coba aja dulu. Kita coba dulu ya 1 menit. Sambil coba kita buka dari YouTube kalau apa bisa. Sebentar ya. Kita lagi loading. Tadi yang story. Aduh, kita mesti buka dari Pagracia punya. Yang tadi DP masalah cuman sound si Boy kecil sekali. Tapi keluar gambar, terikut semua atau yang Gambar putus? keluar. Bentar ya, Oh, mungkin coba DP settingan speaker kan? Atau Kiboy udah pakai earphone? ada earphone, jadi kayaknya mesti cabut. Kalau pakai earphone dia jadi kecil tuh. Coba Ki. Coba Ki kalau tes. Ini kita coba dulu ya, kita share screen. Ini kita cabut dulu. Boleh sih, Bang. Tadi yang tadi kecil. Kedengarannya? DP sound so maksimal DP volume. Harap maklum laptop so 12 tahun lalu. Ketua. Gimana masih berguna kan tuh? Jatah kancing-kancing sih, Boy. Karena dari YouTube. Begitu Kang. Ini ngana so download, Boy. Jadi mungkin usul kalau kita jadi host untuk hari berikutnya, kita akan coba download untuk setiap lagu agar supaya meminimalisir dia buffering saat buka. Iya. Seperti itu. Betul.
Nah, nanti buat besok nanti orang start lebih awal nih. Jadi masuknya boleh 15 menit sebelum supaya boleh prepare DP lagu-lagu. Play dulu dong. Soalnya terakhir share screen terakhir waktu masih Zoom online, jadi lupa untuk share ini lagi. Oke. Ada dapat dengar cuma kecil no DP. Jadi mesti ganti laptop ini. Coba Asia besok hadir lebih Iya. awal. Saya boleh mau. Iya. Nanti kita coba pakai akan laptop supaya akan laptop sedikit baru. Oke deh. Oke, terima kasih semua. Orang tutup sahabat masing-masing di rumah. Selamat. Oke, siap. Terima kasih Om Nilson untuk masukannya. Nanti akan standby jam 6:30. Sebelum jam 7 ibadah, pekan doa kita sudah persiapan. Terima kasih Sir, terima kasih Om Nilson. Izin live, Tuhan memberkati.